Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Muhammad Al-Huda Giraldi Sinaga dari Prodi PJJ Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai tanggapan dan juga analisis mengenai kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan pertama di tahun 2026. Sebelum masuk ke detail, mari kita lihat dulu gambarannya di ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ini memang menunjukkan bahwa ada dua sisi, yaitu ada positif dan juga negatif. Di satu sisi, pada kuartal pertama kita meraih 5,61% dan juga data inflasi kita di bulan Juni secara tahunan itu di 3,34%, masih lebih rendah dibandingkan target dari Bank Indonesia. Ini merupakan kabar baik, namun di satu sisi lain ada beberapa 4 indikator yang juga menunjukkan tekanan yang nyata. Yang pertama ada pelemahan nilai rupiah sebesar 8,22% sejak awal tahun. Yang kedua ada IHSG mengalami koreksi yang cukup parah, yaitu hampir 28% secara year to date. Yang ketiga ada data dari PHK, yaitu lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester pertama. Yang terakhir ada indeks keyakinan konsumen kita yang terus menurun sampai ke level 117,8. Pertanyaannya, apakah ekonomi tumbuh atau tidak? Bukan. Tapi apakah pertumbuhan ini dirasakan secara merata oleh masyarakat atau tidak? Kalau kita melihat sisi positifnya, memang ekonomi kita tumbuh solid di 5,61% di kuartal pertama, naik signifikan sebesar dari tahun lalu, yaitu 4,87% di periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini ditopang pada konsumsi rumah tangga dan juga belanja pemerintah yang melonjak hingga 21%. Yang kedua ada inflasi kita juga terkendali di 3,34%. Meski naik dari bulan sebelumnya, tapi masih terkendali, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia. Yang ketiga ada pasar saham kita juga setelah mengalami koreksi 28% tadi, mengalami rebound di bulan Juli, yaitu sebesar 10,25%. Yang keempat, jumlah PHK tadi memang masih tinggi, tapi secara tahunan sebenarnya sudah turun 23,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun dari sisi balik angka tadi juga memang ada tekanan yang nyata yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama ada di pelemahan kurs kita, yaitu 8,2% sejak awal tahun sudah tergerus, bahkan sempat menyentuh titik terlemah sepanjang masa, yaitu di 18.170 per US dollar. Ini terjadi pada awal Juni. Yang kedua, daya beli masyarakat juga mulai tergerus, mulai dari porsi pendapatan yang terus meningkat hampir 73%, sementara porsi tabungan dari masyarakat malah tergerus sampai ke 17%. Artinya ruang masyarakat untuk menabung memang semakin sempit. Yang ketiga ada penjualan retail terkontraksi 3,9% secara tahunan di bulan Mei. Jauh berbalik bertumbuh di awal tahun di 5,7%. Pada yang keempat ada harga BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo dan juga Dexlite masih cukup mahal walaupun sudah diturunkan pada awal Juli, yaitu masih lebih mahal 3.500 sampai 6.150 per liter dibanding akhir tahun lalu. Kalau kita lihat secara visual, di sebelah kiri kita ada pergerakan rupiah terhadap dolar US dari posisi 16.670 di awal Januari terus melemah hampir 18.170 di tanggal 8 Juni sebelum akhirnya kita menguat kembali di 18.040 di akhir Juli. Ekonom dari Core Indonesia juga memperkirakan bahwa 60-70% tekanan ini justru berasal dari faktor domestik, bukan berasal dari kondisi keuangan global. Di sisi lain, di sisi kanan kita juga bisa tercermin dari kinerja dari IHSG dari 8.647 di akhir tahun 2025,
indeks malah anjlok di 5.317 pada tanggal yang sama di 8 Juni. Sebelum akhirnya rebound ke 6.222 di akhir Juli. Menariknya titik balik ini memang kedua indikator ini memang terjadi hampir bersamaan, yang mengindikasikan bahwa awal Juni memang semacam titik kritis bagi sentimen pasar terhadap Indonesia di tahun ini. Selanjutnya mari kita lihat bagian dari indeks keyakinan konsumen kita di sebelah kiri, yaitu terus menurun dari 127 di Januari sampai di bulan Juni tergerus menjadi 117,8. Meski masih di atas level 100, berarti masyarakat secara umum masih memang optimis. Namun tren penurunan konsisten selama 6 bulan terakhir juga bisa menyebabkan mereka cenderung menahan belanja daripada menabung. Jadi hal ini tercermin langsung ke sektor retail kita di sebelah kanan yang tadinya bertumbuh 5,7% di Januari dan juga di Juli malah anjlok 3,9 sampai 4%. Selanjutnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan literatur dan juga pandangan sejumlah pihak, ada beberapa faktor, yaitu yang menjadi faktor utama yaitu ada di pelemahan nilai tukar. Nah, pelemahan nilai tukar ini juga disebabkan oleh faktor domestik. Ini terjadi mengindikasikan bahwa kepercayaan pasar terhadap kebijakan dalam negeri kita sendiri. Yang kedua, ada pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia di akhir Juli, itu malah menambah ketidakpastian dari pasar sendiri. Yang ketiga, ada resiko klasifikasi pasar modal kita dari MSCI. Mereka memang masih mempertahankan Indonesia di status emerging, tapi juga menurunkan penilaian terhadap aspek transparansi arus informasi kita, dan juga memperpanjang masa evaluasi sampai November nanti. Yang keempat, ada IMF dalam aspek laporan artikel for consultation di 2026 menekankan bahwa Indonesia masih memerlukan bauran kebijakan yang terintegrasi dan juga terkalibrasi dengan baik yang berkelanjutan serta reformasi struktural, agar pertumbuhan yang kita capai tadi tidak rentan terhadap guncangan eksternal seperti kenaikan harga energi dan juga akibat konflik di Timur Tengah tadi. Meskipun ada tantangan, tapi harapan juga tetap realistis ke depannya. IMF sendiri memproyeksikan bahwa pertumbuhan kita tuh sekitar 5% di tahun 2026 ini. Meski direvisi turun sedikit dari estimasi awal sekitar kenaikan dari estimasi awal karena kenaikan harga energi global. World Bank sendiri memperkirakan angka serupa kisaran 4,7 sampai 5%. Ditopang investasi dari negara sendiri. IMF juga bahkan menyebutkan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu titik terang ekonomi global dengan catatan beberapa syarat seperti yang tadi disebutkan, seperti bauran kebijakan yang tepat dan juga reformasi struktural yang konsisten. Ada 4 hal juga yang penting kita nantikan untuk kedepannya. Yang pertama, ada data PDB yang sudah rilis 5 Agustus kemarin baru saja, yaitu di 5,2% kalau tidak salah. Yang kedua, ada kepastian pengganti gubernur yang kredibel. Yang ketiga, ada evaluasi MSCI di November. Dan juga yang keempat, ada tekanan atas energi global. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis tadi, ada beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan, yaitu yang pertama ada percepatan pengisian dan juga penguatan kredibilitas pimpinan BI. Yang kedua juga ada konsistensi kebijakan dan suku bunga, melanjutkan pendekatan kalibrasi bertahap yang sudah dilakukan sejak Mei. Yang ketiga ada percepatan perbaikan tata kelola pasar modal, khususnya di transparansi kepemilikan saham dan juga free float, agar kita terhindar dari resiko penurunan status MSCI.
Yang keempat ada dorongan reformasi struktural sesuai dengan rekomendasi IMF dan juga termasuk ada perbaikan iklim usaha dan juga diversifikasi ekonomi non komoditas. Yang kelima ada pengelolaan kebijakan pemerintah yang lebih berkelanjutan mengingat konsumsi pemerintah menjadi penopang utama pada pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Yang keenam ada perkuat jaringan pengaman ketenaga kerjaan melalui optimalisasi program jaminan kehilangan pekerjaan terutama di wilayah yang PHK-nya tinggi seperti Jawa Barat contohnya. Rekomendasi tadi juga tidak hanya berlaku untuk pemerintah, tapi juga berlaku untuk semua lini usaha seperti pelaku usaha. Untuk rumah tangga sangat disarankan untuk memprioritaskan anggaran kebutuhan pokok terlebih dahulu dan juga mempertimbangkan diversifikasi tabungan dan investasi agar tidak seluruhnya tergerus pelemahan rupiah. Dan juga untuk usaha juga penting untuk mewaspadai sektor padat karya dengan exposure PHK yang tinggi, mengelola risiko nilai tukar dan juga melalui hedging bagi pelaku ekspor impor dan juga serta memanfaatkan momentum pemulihan IHSG untuk mempertimbangkan waktu pendanaan dan juga ekspansi yang tepat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa 7 bulan Indonesia ini menunjukkan beberapa gejolak yaitu dari sisi baik dan juga sisi jeleknya juga. Hal itu dipicu oleh beberapa faktor domestik dan juga dari ketidakpastian kepemimpinan juga kredibilitas kebijakan yang menjadi kunci. Bukan hanya menunggu kondisi global yang membaik. Yaitu selanjutnya ada di kuartal kedua sudah rilis juga data pertumbuhan ekonomi dan juga kombinasi kebijakan makro yang tepat menjadi reformasi struktural dan juga langkah mitigasi di level rumah tangga dan juga usaha akan menentukan seberapa mulus kita melewati tahun 2026 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Salah dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.